bilang, kau itu nak masih kecil kok kenapa suka nonton film-film porno? Bapak dari kecil sampai sekarang tidak pernah nonton film porno. Itu robot balik ditampilin bapaknya. Kan tidak jujur ki bontongi sama anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah takziah yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah bukan karena meninggalnya keluarga kita, tapi karena Allah masih memberikan kepada kita semua yang hadir ini nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita hadir bersama pada malam hari ini dalam rangka bertakziah atas meninggalnya orang tua kami atau keluarga kita, Muhammad Ridwan bin Saleh, yang meninggal dalam usia 73 tahun. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, berbicara tentang kematian, tentu di antara kita tidak ada lagi yang ragu bahwa kita semua pasti akan menyusul almarhum. Semua yang ada hadir pada malam hari ini tinggal menunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu. Siapa yang naik arisanna, dia yang duluan berangkat. Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa jangan sampai ketika berbicara kematian orang itu anak muda selalu menengok kepada yang tua. Tunggu dulu. Belum tentu yang tua berangkat duluan. Banyak anak muda duluan berangkat daripada orang yang tua-tua. Biasa itu kalau ada taksir begini, kalau ustaz bilang kita semua akan meninggal, itu anak mudanya segina cini-cini kenjo kebo kauna. Padahal tidak. Yang namanya kematian itu siapa yang sampai ajalnya, maka dialah yang berangkat. Orang tua meninggal, anak muda meninggal, remaja meninggal, anak kecil meninggal, bahkan anak yang baru saja lahir pun juga bisa meninggal kalau sampai ajalnya. Bahkan ada yang sebelum lahir sudah meninggal duluan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau seseorang sudah meninggal dunia, kita yang ditinggalkan utamanya anak-anaknya. Saya sampaikan kepada sepupu-sepupu yang ditinggalkan oleh almarhum bahwa meninggalnya orang tua tidak membuat bakti kita terputus kepada mereka. Ini yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga jadi peringatan bagi saya bahwa meninggalnya orang tua tidak membuat putus bakti kita kepada mereka. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, anak dan cucu yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh kakeknya, ditinggalkan oleh pamannya, bibiknya dan seterusnya, yang kita lakukan adalah banyak-banyaklah mendoakan almarhum. Kalau hanya 5 kali sehari semalam itu sangat sedikit.
Kenapa? Karena bisa dipastikan hanya ketika selesai sholat fardu. Sedikit sekali, pelit sekali kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal kalau hanya 5 kali sehari semalam kita doakan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keterangan hadis Nabi, kalau seseorang sudah meninggal dunia, idza matal insan, kata Nabi, apabila seseorang telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah segala amalnya, kata Nabi, illa min salat. Tapi ada 3, kata Nabi, yang tidak pernah putus pahalanya. Salah satu di antaranya adalah waladun soleh yada'ulah. Ada anak soleh yang ditinggalkan, yang selalu mendoakan orang tuanya. Makanya kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tua, kalau kita ingat lagi orang tua, tak doakan lagi. Kalau kita pergi ke suatu tempat di mana di situ ada kenangan, doakan lagi. Sebelum tidur kita doakan mereka, saat bangun tidur pun kita doakan mereka. Kita merasakan kenikmatan, kita merasakan kebahagiaan dalam hidup, ingat orang tua kita, doakan lagi mereka. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, usahakan kita banyak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, karena itulah salah satu yang pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun sudah lama meninggalkan dunia. Ketika tangan anak yang soleh diangkat, kemudian bibirnya mengucapkan doa, tembus ke dalam hatinya, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika itu terkirim pahala di kuburan orang tua kita. Dan alangkah bahagianya, alangkah gembiranya orang tua kita berada di alam barzakh sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kematian biasa kita dengar orang tua kita bilang dalam bahasa Bugis, di Wajo biasa dinasihatkan begini, anak, iya romatewe hakikatna tuo. Jadi dia satu nasa nak nama te tahu lele kampung mi. Jadi seseorang sesungguhnya tidak mati. Mati itu sebenarnya prosesnya sebentar sekali. Ketika nyawa sudah dicabut, roh sudah dicabut, itulah yang namanya proses kematian. Setelah itu kembali ke kuburan, rohnya dikembalikan oleh Allah, kemudian ada kehidupan di sana. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa rohnya dikembalikan? Karena setelah semua yang mengantar kembali, kan ada pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kira-kira kalau hanya tubuh tanpa roh, kira-kira bisa ditanya, bisa menjawab. Makanya rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada kehidupan di sana. Di kuburan itu ada nikmat, di kuburan itu ada siksa. Tapi saya pernah bertemu dengan orang yang tidak percaya dengan siksa kubur. Dia mengatakan tidak ada itu siksaan di kubur. Bagaimana caranya ini fisik mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara bukan dia yang bertanggung jawab, mestinya kepada Allah. Katanya seperti itu. Lalu saya katakan, kalau menurut saya dari sumber bacaan yang saya dapatkan, kemudian dari apa yang disampaikan oleh guru-guru saya sangat yakin kalau di kuburan itu ada siksa. Lalu saya pernah mengalami pengalaman spiritual. Suatu saat kami pergi menguburkan jenazah. Ketika itu musim hujan, di pekuburan itu rupanya air banyak. Biar ditimba itu air naik, tetap tonji itu selalu muncul air di kuburan. Kenapa? Karena memang musim hujan dan posisinya rendah. Akhirnya ketika mau dikebumikan itu jenazah, karena kalau kita kebumikan, masukkan ke liang lahat tanpa harus memakai peti, maka pasti akan tergenang di air. Sehingga pada saat itu dibuatlah peti secara mendadak. Rupanya peti yang dibikin itu agak lebar dari lubang yang ada. Akhirnya digali lagi itu lubang kuburan. Begitu digali, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, ternyata dapat kuburan sebelahnya, karena di kuburan itu sudah sempit. Dapat. Begitu dapat, saya ketika itu tersadar bahwa ada betul siksaan di kubur, karena ditemukan papan yang dipakai melapisi itu jenazah hangus, terbakar, hitam.
Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan pada saat itu semua yang hadir di pekuburan itu, karena menjelang maghrib cepat-cepat semua pergi ambil air wudhu, baru laksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid, kan dekat masjid itu kuburan. Sudah dilihat, rupanya ada siksa di kuburan. Itu papan, tidak mungkin papan yang sudah dibakar Pak yang dipakai menutupi jenazah kita. Miskin bagaimanapun orang kalau meninggal pasti tetap dipakaikan papan yang utuh, papan yang belum terbakar. Nah semua papan penutupnya itu terbakar, hangus. Tidak ada nyapinya ya, tapi hangus, tinggal arang. Itu penggali kuburan sempat Nabi lihat. Saya bilang berani nah. Saya saja tidak berani turun. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar supaya orang tua kita insya Allah mendapatkan nikmat kubur, salah satu yang harus kita usahakan sebagai bakti kita kepada orang tua, banyak-banyaklah mendoakan mereka. Jangan menjadi anak durhaka setelah orang tua kita meninggal. Doakan orang tua kita. Ada doa itu Bapak Ibu yang sangat singkat tapi luar biasa pahala yang bisa didapatkan oleh orang tua kita. Kita mohon kepada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Usahakan Bapak Ibu jangan dulu meninggal sebelum anak tak hafal ini doa. Jadi tugas tak kasih hafal dulu baru meninggal ini. Beruntung orang tua kalau anaknya sudah hafal doa ini dan bisa meresapi maknanya baru meninggal. Dan celakalah orang tua kalau anak dia sudah meninggal, anaknya tidak satu pun yang pandai berdoa. Tapi zaman now, zaman sekarang Bapak Ibu, tidak terlalu banyak nih orang tua yang gelisah terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Yang digelisahkan orang tua kebanyakan sekarang, bagaimana anaknya dapat pekerjaan bagus, bagaimana anaknya mendapat pendidikan yang tinggi, kalau perlu ke luar negeri, kalau perlu ke negara-negara yang maju, yang notabene sekuler, sampai-sampai tidak lagi belajar doa di sana. Kenapa? Karena dosennya tidak ada nih orang Islam. Lupa Tommy berdoanya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita lakukan sebagai anak, sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia adalah kalau ada utangnya kita punya orang tua, bayarkan. Karena ahli waris itulah yang akan bertanggung jawab melunasi hutang-hutang orang tua yang telah meninggalkannya. Kalau tidak dibayarkan, maka pahalanya akan tergantung antara bumi dan langit, tidak akan sampai kepada dia untuk mendapatkan pahala itu dan menikmatinya. Kalau ada orang meninggal kemudian masih ada utangnya, itu terhalang itu Pak, pahalanya sampai kepada dia. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang meninggal, Nabi dipanggil untuk mensolati jenazahnya. Hal pertama yang ditanyakan oleh Nabi, adakah utangnya? Kalau sahabat lain mengatakan ada ya Rasul, kemudian Nabi berkata siapa yang mau tanggung? Kalau tidak ada yang mau tanggung, maka Nabi tidak jadi mensolati jenazah itu. Tapi kalau ada yang mengatakan saya yang akan menanggungnya ya Rasul, berarti ini orang sudah lepas utangnya, yang berutang bukan orang yang mengaku tadi. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya berusahalah mencari, ya, siapa tahu ada orang yang pernah ditempati orang tua kita berutang tapi kita tidak tahu, tapi orang itu tahu bahwa ada utangnya kita punya orang tua dan dia menyampaikan kepada kita. Maka ketika ada bukti, ini susahnya Bapak Ibu kalau tidak ada bukti, tidak ada hitam di atas putih. Nah itu yang biasa jadi persoalan, kita ragu-ragu betul atau tidak. Tapi kalau untuk menyelamatkan orang tua kita, walaupun dia mengaku-mengaku dan tidak seperti itu, tidak ada salahnya kita bayarkan. Siapa tahu betul ada, karena tidak ada bukti. Itulah sebabnya dalam agama kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada transaksi itu dalam jangka panjang, makanya perintah dalam Al-Quran, faktubuh, hendaklah dicatat. Itu perintah agama itu.
Kalau ada transaksi, catat. Biar saudara catat juga. Tidak boleh dibilang ke saudara ji, sepupu ji, jangan dicatat. Yang namanya ingatan Bapak Ibu tidak selamanya kita miliki. Kalau suatu saat Allah kasih blank kita, lupa, baru kita bilang belum dibayar, padahal sudah dibayar. Ini kan jadi persoalan. Makanya agama memberikan jalan. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, maka catatlah bahwa betul ada utang atau betul sudah dilunasi. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kalau mau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, tetap jalin silaturahmi kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Jangan karena meninggalnya orang tua kita, lalu kita juga sudah putus hubungan dengan keluarga. Jangan karena meninggalnya orang tua kita, lantas kita tidak lagi mau silaturahmi atau menerima silaturahmi dari sahabat-sahabatnya, dari teman-temannya. Enaknya itu Bapak Ibu, enaknya itu kalau meninggal nih orang tua tak, baru ada selalu orang datang. Saya ini temannya Bapak tak, saya ini temannya Mama tak. Weh, itu dulu Bapak tak orang bagus. Oh, itu dulu Mama tak orang bagus sekali. Kalau kita minta tolong, dia selalu ringan tangan memberikan pertolongan kepada kita yang minta tolong. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sudah meninggal, disebut kebaikannya. Kebaikannya disebut, dapat pahala dan kenikmatan di kuburnya. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, disebut kejelekannya, dia tidak berbuat apa-apa lagi, tapi disebut kejelekannya, dicerita kejelekannya, maka dia juga mendapatkan siksa di kuburnya. Makanya Bapak Ibu, kalau mau kita dapat nikmat, perbanyak kebaikan kita supaya kita dicerita baik oleh orang. Jangan memperbanyak keburukan. Nah, cerita buruk di orang, nanti di kuburan kita tidak tahu apa yang kita lakukan, tiba-tiba ada lagi siksaan datang. Oh, rupanya ada orang yang cerita keburukan tak, ada orang yang cerita kejelekan tak. Kadang mentong orang itu satu jika kekurangan nah, tidak ada kebaikan nah. Ada orang itu dengan tetangganya tidak baku cocok, yang di depan tidak baku cocok, samping kanan tidak baku cocok, samping kiri tidak baku cocok, belakang tidak baku cocok tong. Ada tong orang biasa tinggal di lorong buntu, tidak ada yang ditemani berteman, semuanya bombe. Baru lorong buntu, baru rumahnya paling ujung. Tersisa itu kalau mau keluar, pasti bilang tidak ada lalu di depan rumah anak. Bayangkan itu. Bapak Ibu, ada orang ketika dia tidak ada kita cari, ketika dia tidak ada kita rindukan, kemudian ketika dia datang kita selalu senang. Ada orang yang begitu. Kalau ada, semua orang senang. Kalau tidak ada, semua orang merindukan kedatangannya. Ada tong orang, kalau dia tidak ada, senang semua orang. Dia bilang, alhamdulillah, amang iseng kampung katena. Ada tong orang yang begitu. Kalau dia pergi apa dia bilang orang, mudah-mudahan tidak kembali lagi. Jangan lalu jadi orang seperti ini Bapak Ibu. Saya dinasihati oleh seseorang, dia katakan, dimanapun engkau berada, tanamlah nilai-nilai kebaikan. Karena nilai-nilai kebaikan itu tidak akan pernah mati. Orang selalu cerita, bebe, namamu itu waktu hidup. Oh, tidak ada orang itu yang pernah ditemani bertengkar. Tidak jatuh nih orang itu kalau gara-gara dia yang dorong nih. Tidak luka nih orang itu kalau gara-gara dia yang motikan ki. Pokoknya ketika dia ada, insya Allah semua orang akan merasakan ketenangan, semua orang akan merasakan kedamaian karena dia selalu menebarkan kebaikan. Enaknya kalau meninggal baru bisa kita begitu orang. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap jalin silaturahmi dengan keluarga dan teman, sahabat, almarhum atau almarhumah orang tua kita. Kalau perlu sesekali kepada temannya, sahabatnya yang sangat akrab, sesekali kita datang, kemudian kita membawa sesuatu, itu akan membuat orang tua kita, alhamdulillah, akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, nikmatnya di alam kuburnya. Yang keempat, kalau mau berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kalau ada ilmu yang pernah diajarkan kepada kita, maka ilmu itu sebarkan, ilmu itu ajarkan kepada orang banyak. Kenapa? Karena
Salah satu lagi di antara 3 amal yang tidak terputus pahalanya adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada orang lain, lalu ilmu itu dimanfaatkan oleh orang itu, seterusnya kita sudah meninggal, sumber ilmunya sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Jadi kalau ada ilmu tak jangki seke-seke, kalau ada ilmu yang pernah diajarkan oleh orang tua kita, sebarkan ilmu itu, ajarkan ilmu itu, supaya orang tua kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang yang memanfaatkan ilmu itu, semakin banyak pahala yang akan mengalir ke kuburan orang tua kita. Saya alhamdulillah sangat bersyukur, kurang lebih 3-5 tahun sebelum almarhum ayah saya meninggal, itu saya banyak berguru sama beliau. Walaupun tidak semua ilmunya mampu saya serap dan tidak semua ilmunya mampu saya aplikasikan. Almarhum ayah saya itu orangnya sangat sabar, diterpa berbagai macam cobaan seperti apapun, beliau senantiasa selalu bersabar dan tidak banyak cerita. Berbeda dengan saya, kurang sabar dan terlalu banyak cerita. Kenapa? Karena penceramah kan. Kalau penceramah kita tidak ada cerita, tidak bagus. Karena bapak saya bukan penceramah, ya, ilmunya itu yang sering juga saya ceramahkan. Itu almarhum ayah saya, dia menurunkan ilmu kepada saya. Satu, apa itu? Ilmu kejujuran. Beliau pernah berpesan kepada saya, Sawedi, kalau nak kau bekerja, tolong kau jaga, kau rawat, kau pelihara yang namanya kejujuran. Kalau kamu jujur, insya Allah kamu sudah memiliki modal yang luar biasa besarnya. Karena hanya orang yang sinting, orang yang tidak waras, orang yang tidak sehat, yang tidak suka kepada orang yang jujur. Saya mau tanya Ki, ibu-ibu yang ada di dalam, suka Ki dibohongi? Suka. Suka Ki dibohongi, Bu? Kalau ada orang bohong-bohong sama kita, suka atau tidak? Tidak ada. Tidak ada orang yang suka dibohongi. Tapi kalau kita jujur kan disenangi orang. Cuma kita kadang-kadang, mohon maaf, ini orang tua termasuk saya, cuma kadang-kadang kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbohong tanpa kita sadari. Mana contohnya? Anak kita pulang dari mana? Dari naik sepeda. Karena dia tidak suka anaknya selalu pergi naik sepeda, nah marah-marahi anaknya. Anaknya jujur dari naik sepeda, nah marah-marahi. Besoknya anaknya pergi lagi, begitu dipulang ditanya dari mana? Dari Kak belajar di rumahnya temanku. Senang sekali. Masuk mau ke balik nak, coba bersihkan bebek padamu. Padahal dibohongi. Kenapa anak kita berbohong? Dia bilang kalau kita jujur, nah marah-marahi, lebih baik dibohongi saja. Kadang-kadang juga kita tidak sadar mengajari anak kita berbohong. Ya, dulu di daerah saya itu banyak sekali istilah orang yang datang itu namanya pateken-teken. Oh, banyaknya orang di situ yang cicil-cicil panci, cicil-cicil baju, macam-macam dia cicil. Suatu ketika ada orang didatangi. Nah, bilang sama anaknya, kebetulan hari itu waktunya ditagih. Apa dia bilang? Nak, kalau ada mas sebentar, bilang nak mama tidak ada. Padahal ada di belakang, ada di dalam. Begitu mas datang, anaknya ditanya, karena dia ragu-ragu apakah anaknya akan jujur atau dia mengikuti arahannya mamanya. Akhirnya dia berdiri di pintu tengah, yang gordennya kebetulan kelihatan kaki. Begitu mas datang, nak, mana mama tak? Dia bilang, pergi ke pasar. Pas dia kebetulan terbuka pintunya, dilihat, pergi ke pasar, baru ada di kakinya di situ. Tak kalau bilang nih mas, nak, tolong sampaikan sama mama tadi, kalau pergi ke pasar, suruh bawa kakinya. Jadi lihat di kakinya itu di hordeng. Ini kan secara tidak sadar kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbohong. Ada orang tua di Jepang, karena dia mau anaknya jujur, maka dia membuat robot mesin kejujuran. Itu robot kalau ada orang berbohong pasti nak tampilin.
Itu robot, itu luar biasa. Itu orang Jepang bikin robot. Dia bisa mendeteksi seseorang yang berbohong. Jadi ini robot disimpanlah di ruang tengah. Setiap masuk anaknya ditanya dari mana. Dikasih di depannya, memang itu robot kan. Dia bilang dari kak belajar. Padahal ternyata dari bersenang-senang sama temannya. Karena dia berbohong, terdeteksi oleh robot, ditampilin tak. Bapaknya bilang, kamu bohong. Jadi berikutnya datang lagi, karena dia tidak mau lagi dipukul oleh sang robot. Ketika ditanya sama bapaknya, kamu dari mana? Apa dia bilang? Dari kak rumahnya temanku. Apa kau bikin? Nonton. Apa yang kau nonton? Film. Film apa? Film porno. Tidak ditampilin karena jujur. Apa dia bilang? Kau itu nak masih kecil kok kenapa suka nonton film-film porno? Bapak dari kecil sampai sekarang tidak pernah nonton film porno. Itu robot balik ditampilin bapaknya. Kan tidak jujur ki bohontongi sama anaknya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah ilmu yang hampir semua orang tua pasti pernah ajarkan kepada anak-anaknya. Makanya ini ilmu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang tua kita sudah pernah ajarkan kepada kita, ajarkan lagi ke anak-anak kita supaya almarhum orang tua kita selalu mendapat pahalanya. Itu salah satu contoh saja. Banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, itulah enaknya Bapak Ibu menjadi guru. Kalau kita jadi guru, pasti banyak orang yang pernah kita ajarkan ilmu. Selama ilmu itu dimanfaatkan ke jalan yang baik, maka selama itu kita akan mendapatkan pahalanya. Makanya profesi yang paling bagus adalah guru. Dan di antara guru yang paling bagus, profesi guru itu adalah guru mengaji. Kenapa guru mengaji? Karena ada jaminan dari Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Guru mengaji adalah orang yang terbaik, kata Rasul. Cuma sayang demi sayang, sekarang ini sudah susah orang mencari guru mengaji. Kalau ada taman pendidikan Al-Qur'an, yakin dan percaya lebih banyak santrinya daripada guru mengajinya. Kalau anak-anak muda ditanya, mau jadi guru mengaji atau tidak? Apa dia bilang anak-anak muda ya? Pacce jadi guru mengaji ya. Ngapa ada pacce? Dede kan kalau kita mengajar di TPA, kita sejahtera dari iuran orang tua santri. Sementara banyak orang tua yang suka menunggak. Suka menunggak pembayaran, menunggak tak 3 bulan, menunggak tak 4 bulan, menunggak tak 5 bulan. Kalau ditagih sama ustaznya, apa dia bilang? Anjo ustaz nuri TPA ya, sangin duit mami di bawah. Ngapa na niya tahu ngaji na dibayar anjo riolo kate ngaji tonja kita na dibayar lagi. Yero riolo mengaji kita ni wajah termasuk saya mengaji tidak bayar. Oke, kita cek and recheck, betulkah tidak berbayar? Waktu saya mau mengaji, saya bersama orang tua saya ingat betul mama saya bawa baskom. Itu baskom ada isinya apa? Beras ketan, ada putih, ada hitam. Dan tidak mungkin setengah liter atau 1/4 liter. Nanti dia bilang guru mengaji kita sedikit nah. Tidak mungkin, paling tidak 1 liter, 1 liter. Di atas beras itu saya lihat ada gula merah, ada kelapa, ada jarum, ada lili, pokoknya macam-macam. Kalau dirupiahkan sekarang tidak kurang dari 250.000. Berarti ini bayaran tonji, tapi jai doe. Barang-barangan dibayarkan. Kak dia bilang iya, tapi kan tidak ada pembayaran bulanan. Ustaz cocok tidak ada pembayaran bulanan. Nah, tapi sebelum kita mengaji dikasih penuh semua dulu tanpa akhirnya berutang. Ya. Kalau itu janjo. Uang itu sekarang kan jadi PDAM. Bayar juga itu sebenarnya. Tapi saya dulu waktu ngaji kelas ya, saya perkirakan nanti penuh semua baru saya muncul. Baru saya tinggal wudhu di situ, teman-temanku yang angkat air, saya yang wudhu. Kenapa saya lakukan itu? Karena di kakekku jak mengaji. Teman-temanku yang ke air, saya dimakan sama kakek. Jadi itu tapi keuntungannya kakek tak jadi guru mengaji. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru mengaji itu luar biasa. Itu alasan pertama nak boleh baca. Banyak sekali tunggakan itu orang tua. Saya sering ditelepon teman-teman, Ustaz, tolong ceramah di TPA aku. Saya bilang yang hadir siapa? Yang hadir orang tua santri. Saya tanya apa temanya? Dia bilang apapun temanya Ustaz, yang penting singgung-singgung masalah pembayaran.
Saya bilang dia dahsyatnya. Baru bukan cuma satu. Setiap ada yang menelpon senging itu. Kesadaran orang tua, Ustaz. Ini ya, balasnya ini. Guru-guru mengaji belum dibayar. Kenapa belum dibayar? Dibayar orang tua yang belum dibayar iuran. Padahal iuran mengaji itu cuma 20.000, 25.000 satu bulan. Satu kali kita beli lipstik kan harganya 50.000 yang ini saja. Tahu ibu bukan istriku perempuan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau anak muda kita bilang pace. Yang kedua, dia bilang Ustaz, itu pekerjaan jadi guru mengaji tidak laku dipakai bersaing. Maksudnya bagaimana? Dia bilang jangankan dipakai bersaing mencari kerja, bersaing melamar anak gadis orang saja Ustaz, tenan lagu pun guru mengaji. Maksud nanti kamu anak muda, nah karena sini kimi Ustaz punna niat bapak ini dilamar ki dipasuruhi, yang datang dua laki-laki, yang satu guru mengaji, yang satu lagi adalah kontraktor. Dia punya perusahaan ya real estate, bergerak dalam bidang perumahan. Wih banyak nih tuan. Kira-kira ibu kalau anak tak dilamar begini, dua yang datang, satu guru mengaji, satu yang seperti itu, kira-kira yang mana yang kita terima? Jujur ki. Yang mana yang kita terima? Kontraktor kah pasti. Kalau ada yang bilang guru mengaji ya bercanda gitu. Bapak Ibu, pernah terjadi. Ada seperti itu, ada remaja masjid, guru mengaji datang pada melamar. Setelah ditanya sama orang tuanya, berapa kau mau kasih naik? Itu kalau melamar orang, saking itu mami dicerita, gue panai kan. Uang belanja ya kayak itu dijadikan sebagai bangga-banggaan. Saya dulu kalau ada datang melamar di keluargaku, setelah saya dijadikan juru bicara oleh orang tua saya, kalau dia bilang, nak kita juru bicara, saya bilang kalau ada yang saya putuskan, terima kipale. Dia bilang iya. Begitu dia datang, orang yang melamar, ini ponakan-ponakan yang dilamar dan termasuk adik saya, dia bilang, kami datang, kesanggupan kami untuk uang belanja hanya sekian. Saya bilang itu tomo, kalau itu yang kita mampu. Dia bilang mamaku, ini maunya tawar-tawar tidur. Saya bilang ke itu jika mampu daripada sebentar selesai acaranya banyak utangnya kita tonji yang sesa. Kalau sedikit nak bawa jangan tomba kita terlalu ramai. Kayak itu uang banyak datang habis tonji, sedikit yang dibawa cukup tonji, tergantung kita yang mengatur. Dikasih kaki 500 juta, baru ambil ki hotel Claro pasti nombok ki. 500 juta itu dipanekan ki masih nombok ki kalau Claro yang diambil. Tapi coba kalau dikasih kaki 20 juta, baru di rumah tonji kita bikin acara, baru keluarga dekat yang diundang dengan tetangga-tetangga, pasti cukup tonji. Jadi tinggal kita dia ngatur, jangan menjadikan kebanggaan itu rame pesta. Banyak itu artis rame sekali pestanya di hotel yang berbintang, hotel yang mewah. 1 bulan dia sudah menikah, cerai. Banyak juga orang yang menikah di tempat yang sangat sederhana resepsinya, tapi langgeng rumah tangganya sampai punya cucu, cucunya pun sampai cicit. Alhamdulillah. Yang nak kasih naik dulu tidak banyak, tapi bertahan tuh di rumah tangganya. Termasuk saya sedikit kasih naik dulu. Tapi jangan dibilang berapa kemalu-malu. Hampir gak ditolak, tapi alhamdulillah diterima. Hampir menyesal. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, bercanda. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan anak muda tidak mau jadi guru mengaji. Dia bilang tidak laku dipakai bersaing. Padahal Bapak Ibu, siapa yang punya menantu guru mengaji, apalagi kalau guru mengaji itu hafal Al-Quran. Saya ulang, siapa yang punya menantu guru mengaji, remaja masjid dan hafal Al-Quran, maka insya Allah di yaumil qiyamah salah satu keutamaan yang Allah akan berikan kepadanya, dikasih tiket 10 gratis masuk surga.
Kalau kita mertuanya, pasti Nabi bilang itu menantu tak. Kalau pun meninggal sempat belum bertobat, masuki neraka, pasti menantu tak bilang, ya Allah itu sana mertuaku, ada tiketku 10 ya Allah, kasih mi 1, tarik dia masuk surga. Itulah syafaat yang didapatkan oleh penghafal Al-Quran. Orang tuanya dikasih mahkota yang terangnya lebih terang dari matahari nanti di surga. Masya Allah, luar biasa. Kalau penghafal Quran datang lamar anak tak, jangan bikin cerita uang panai, terima mi saja langsung. Bikin pesta, ya seadanya saja kalau memang tidak banyak uang. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bakti anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal adalah akur-akurlah bersaudara yang ditinggalkan. Jangan setelah meninggalnya orang tua kita, justru kita sering bertengkar, justru kita sering berselisih paham. Jangan, kenapa? Tersiksa orang tua kita di kuburnya kalau itu yang kita lakukan. Orang yang ada di alam barzakh, menurut pendapat salah seorang ulama yang terkemuka di Indonesia, Pak Quraisy Shihab, itu alam barzakh artinya alam pemisah antara dunia dan akhirat. Orang yang berada di alam barzakh itu seperti berada di ruang kaca, etalase, dindingnya kaca semua. Dia bisa melihat ke dunia, bisa juga melihat ke akhirat. Jadi orang tua kita yang ada di kuburan sana masih nak tahu di belakang ini kita akur atau sering bertengkar. Nak tahu itu. Dan ketika kita akur, dia bahagia di kuburnya. Tapi ketika dia tahu kita bertengkar di belakang, maka dia akan tersiksa di kuburannya. Kita mami yang pilih, mau bikin bahagia orang tua kita di kuburnya, di alam barzakh sana, atau justru kita mau melihat mereka menderita di sana. Terserah apa yang kita lakukan. Makanya pesan agama, setelah orang tua kita meninggal, tetap jalin hubungan bersaudara. Jangan gara-gara harta warisan membuat retak keluarga. Harta yang kita miliki Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua nanti akan kita tinggalkan. Kalau bukan kita yang tinggalkan, dia kapan-kapan juga bisa meninggalkan kita. Makanya kalau ada orang yang sangat membanggakan hartanya, maka dia adalah orang yang tidak terlalu bijak. Kenapa? Karena hanya pinjaman dari Allah. Pinjaman ji. Anjo dalle kana sarayang ki kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, napain rangan jaki, bukan milik mutlak kita. Sudah banyak kejadian yang cukup itu menjadi pelajaran bagi kita. Di Aceh dulu, sebelum terjadinya tsunami, banyaknya orang kaya. Begitu tsunami datang, orang jadi miskin, bahkan meninggal. Di Palu sana, di Palu, ada orang yang tenggelam beserta rumahnya. Karena itu, apa istilahnya, likuifaksi, itu tanah, itu menjadi bercampur air menjadi lumpur. Akhirnya semua benda padat yang ada di atasnya lari turungi semua. Bahkan tanah bergerak tinggalkan tempatnya. Ada yang bergerak 200 meter, ada bahkan yang bergerak 1 kilometer. Bahkan ada kampung yang pindah di kampung lain. Semua yang ada di atasnya ditelan. Berarti harta yang kita miliki bukan milik kita sesungguhnya, hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang baru kaya-kaya sedikit sudah sombong, berarti dia tidak terlalu bijak dalam hidupnya. Dia kurang sadar memahami bahwa dia sebenarnya hanya diuji oleh Allah dengan hartanya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, sehingga kalau kita sudah meninggal nih orang tua, ada sedikit warisan yang ditinggalkan, jangan itu jadi persoalan. Jangan pokoknya atur saja sebaik-baiknya. Diatur saja secara kekeluargaan, diatur dengan baik. Karena tidak banyak juga orang yang kaya gara-gara harta warisan. Banyak. Kecuali kalau warisannya Yusuf Kalla iya kekaya itu anak-anak. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akurlah bersaudara, seringlah saling mengunjungi, seringlah saling bersilaturahmi dan seterusnya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada orang-orang tua kita yang hadir di sini, om-om yang ada di sini, kakek dan nenek yang ada di sini. Alhamdulillah menggagas ada namanya arisan keluarga, sehingga hubungan keakraban di antara keluarga itu alhamdulillah sangat terjalin dengan baik. Saya selama tidak ada kesibukan, setiap arisan
pasti saya akan hadir. Kenapa? Karena di situ kita saling melepas rindu, kita saling bersilaturahmi dengan keluarga, supaya kita masih bisa saling melihat, masih sehat-sehat jika, masih hidup jika, dan seterusnya. Ada orang berkeluarga, tidak tahu kabarnya keluarganya. Lewat-lewatnya itu senimami pekerjaan. Itu pekerjaan, kalau itu yang mau dituruti, tidak habis-habis nih. Ada pesta di kampung, tidak pernah masuk. Kenapa tidak pernah masuk? Dia bilang sibuk kan. Kalau kesibukan mau diikuti, tidak pernah kita tidak sibuk. Baru kita sekarang sibuk utama mau cari nafkah. Tapi rumah tak kecil-kecil tonji, tanah tak tidak luas tonji. Orang tua tak dulu, banyak waktunya silaturahmi. Coba lihat tanahnya luasnya itu, rumahnya besarnya. Dan ketika dia meninggal masih ada harta yang ditinggalkan. Bahkan mungkin ada yang menjadi warisan kita. Padahal mereka banyak waktu istirahatnya, tidak terlalu sibuk mencari uang. Sekarang ini hampir dari pagi sampai malam, pagi lagi kita mencari uang. Tapi begitu-begitu tonjegi. Ada yang salah. Apa yang salah? Silaturahmi tidak dijalankan. Sementara kata Nabi, siapa yang menjalin hubungan silaturahmi, ada dua hal yang Allah akan berikan kepadanya. Pertama, Allah akan lapangkan rezekinya. Jadi lapang rezekinya orang tua kita dulu karena dia selalu silaturahmi, rajin silaturahmi. Kalau ada orang rajin silaturahmi, insya Allah lapang rezekinya. Yang kedua, panjang umurnya. Kalau ada orang yang suka memutus silaturahmi, sempit rezekinya, pendek umurnya. Kemudian Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kalau kita saling mengunjungi, kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, ini biar itu saudara tak, biar om tak, biar ponakan tak, cucu tak yang datang ke rumah, karena dia adalah sebagai tamu kita, maka tamu itu kalau datang dia akan membawa berkah dan pulang membawa seluruh kejelekan yang akan kena kita. Saya ulang, kalau ada tamu yang datang, dia datang membawa berkah. Setelah dia pulang, dia membawa semua kesialan yang ada di dalam rumah. Bagusnya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan, beliau kalau mau makan, tidak mau makan sendiri. Kalau tidak ada orang yang ditemani, dia pergi cari orang untuk ditemani makan. Begitu sadarnya akan keberkahan yang dibawa oleh tamu. Kita tahu sih kalau ada tamu tak, apa dia bilang, cepat lalu pulang sebelum makan siang supaya dia dikasih makan. Tapi orang di sini tahu tidak ada yang begitu. Orang di sini tidak ada. Kalau sampai waktu makan pasti dia kasih makan gitu. Apapun yang ada. Bapak Ibu yang sampai dirahmati Allah, itu yang kelima. Yang ke-6, kalau sudah meninggal orang tua kita, kita masih mau berbakti kepada mereka, sering-seringlah bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Mungkin pada saat orang tua kita meninggal, kita belum mapan, tapi setelah almarhumah meninggalkan kita, terus Allah memberikan rezeki kepada kita, hidup kita sudah mapan, carilah masjid yang dibangun, kemudian datanglah di sana memberikan sumbangan, niatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita. Begitu kita masukkan, pahalanya langsung terkirim ke kuburnya. Selama masjid itu dipakai, maka dia akan terus mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Jangan kita takut kehilangan pahala, karena pasti kita dapat tunjuk bagian pahala. Pahala apa? Pahala berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau datang di masjid, sholat, ya, sholat Jumat kah, sholat Maghrib kah, ketika ada celengan lewat di depan tak, kalau ada jiwa di kantong tak, tarik-tarik tomat itu. Allah tidak akan melihat jumlahnya, besarnya, tapi yang Allah lihat bagaimana ketulusan kita mempersembahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jujur saja, kalau ada celengan yang lewat di depan kita, pasti yang dicari adalah uang yang nominalnya kecil. Jadi jadi dibawa ya begitu. Puna ni sungke minja dompega, ni sini kini ada sibilangang 50, 20, 10, 5 cak, 2 cak, cicak. Kalau buka yang cicak kan dicari, yang 2 cak. Anjo puna ni sungke injo celengan masih kagu pak. Karena kebetulan saya di pengurus masjid, jahin anjo duit cak di uang 2000, uang 5000. Pernah saya ceramah khutbah, kalau tidak salah khutbah Jumat apa ceramah Ramadan. Begitu pulang saya dikasih transport sama pengurus masjid, saya ambil itu transport dalam bentuk amplop, saya ambil. Begitu pulang sampai di rumah, gembiranya mau itu anak-anak lihat. Kenapa? Karena tebal sekali. Ternyata setelah dibuka uang 5000 dengan uang 2000.
Kenapa begitu? Itulah hasil cilengan yang ada. Mudah-mudahan tersinggung ini malam. Kalau pergi di masjid jangan yang 2.000-an, jangan yang 5.000-an. Ya paling tidak 10.000. Ada orang yang kasih masuk 10.000. Ya Allah, sampaikan pahalanya kepada bapakku, mamaku, saya, istriku, anakku. Kenapa 10.000 ji? Kira-kira tuh gitu, kira-kira ya. Kalau mungkin begitu ya, atas 100, nanti yang limpu kan. Tidak apa-apa aja banyak-banyak, karena banyak dibagi, akhirnya kan sedikit-sedikit kita dapat. Kalau sedikit, kemudian dibagi lagi, tambah sedikit. Sementara kalau kita bersedekah, lebih banyak, lebih bagus. Kenapa lebih banyak, lebih bagus? Karena gantinya pasti lebih banyak. 1 jadi sedekahkan, Allah ganti 10. Bahkan di surah Al-Baqarah digambarkan, 1 disedekahkan, Allah ganti 700 kali lipat. Di banyak namamu itu ganti. Tapi banyak orang tidak yakin. Kalau dia mau kasih masuk warna di celeng, apa dia bilang, deh kurang iseng, ini uangku 500, kalau saya kasih masuk limpu 4,5 mami. Dia tidak berpikir bahwa kalau dia kasih masuk di limpu di celengnya, uangnya menjadi 950.000. Kenapa jadi 950.000? Karena tadi 50 dikasih masuk, yang 500 jadi 4,5. Kemudian diganti oleh Allah 10 kali lipat, tambah 500, jadi 9,5. Begitu matematikanya, sedekah ya. Tidak sama matematika di sekolah. Kalau di sekolah, kalau guru tak bilang 50 kurang 5, kalau kita tulis 95 pasti 0 didapat. Tapi kalau kita tulis 45, nah kasih benar di guru tak. Tapi kalau matematika sedekah 50 kurang 5 hasilnya 95. Itu luar biasa nih. Bahkan bisa lebih dari itu. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, karena itu kalau ke masjid jangan hanya dirita saja yang diingat untuk bersedekah, tapi sedekahkan tungi orang tua tak, karena pasti dia akan mendapatkan bagian pahala dari kita, dari apa yang kita sedekahkan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kuliah ini jemaahnya banyak nih yang capek dulu. Mulai minjuk kador ni kalonang cini-cini di pacar ramaya. Kanda jawab pun lalang aja, kuday kador tomi. Den aja. Pacar ramaya kador tomi minjuk karo-karo nak kador. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah beberapa hal kalau sudah meninggal orang tua kita, tolong kita lakukan, karena itu akan menjadi wujud bakti kita kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita yang sudah meninggalkan kita.